Paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus membahas tentang dua rancangan peraturan daerah, yaitu tentang Rencana Detil Tata Ruang Kawasan Perkantoran Gisting tahun 2020-2040 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 di daerah. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus, Heri Agus Setiawan, mengatakan, sebelum rapat paripurna dibuka, kami berterima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah, bupati, dan wakil bupati, beserta jajaran Forkopimda, serta seluruh camat setanggamus atas gelaran Pilkakon serentak tahun 2020 sampai dengan dilantiknya Kepala Pekon terpilih dalam kondisi aman dan lancar. Lalu Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus, Herli Rahman, menyampaikan laporan kehadiran anggota. Kehadiran sebanyak 43 orang hadir dan 2 sakit. Dilanjutkan oleh Ketua DPRD Tanggamus, Heri Agus Setiawan, menyampaikan bahwa rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus telah disampaikan dalam rapat paripurna pada tanggal 13 November 2020 lalu dan selesai dilaksanakan pembahasannya oleh Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Tanggamus bersama bagian hukum dan OPD terkait. Laporan kehadiran anggota DPRD Kabupaten Tanggamus hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 waktu 13.00 sampai selesai. Acara rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan persetujuan DPRD dan pendapat akhir kepala daerah, rancangan kepala daerah terhadap 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus. Jumlah anggota 45 orang hadir, 43 orang tidak hadir 2. Keterangan sakit kosong, izin 1 tanpa keterangan 1. Jumlah 45 orang. Terima kasih kepada Saudara Sekretaris Dewan yang telah melaporkan kehadiran anggota Dewan yang terhormat serta membacakan surat-surat masuk. Dari laporan kehadiran anggota Dewan yang terhormat tadi, diketahui 43 orang anggota Dewan hadir dalam rapat paripurna ini. Dengan demikian, rapat paripurna dinyatakan memenuhi quorum. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa sidang 2 tahun sidang 2021 dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan persetujuan DPRD dan pendapat akhir bupati terhadap 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, mengawali rapat paripurna ini disampaikan bahwa rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus telah disampaikan dalam rapat paripurna pada tanggal 13 November 2020 yang lalu dan telah selesai dilaksanakan pembahasannya oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tanggamus bersama dengan pemerintah daerah melalui bagian hukum dan OPD terkait. Selanjutnya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah akan menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus yang akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan DPRD Kabupaten Tanggamus. Adapun rancangan peraturan daerah yang rencananya akan dimintakan persetujuannya pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, rancangan peraturan daerah tentang Rencana Detil Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gisting tahun 2020-2040. 2. Rancangan peraturan daerah tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian virus corona 2019 di Kabupaten Tanggamus. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, untuk mengetahui hasil pembahasan tersebut kami persilakan kepada yang terhormat
juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tanggamus untuk menyampaikan hasil laporan. Silakan. Menurut Ketua Bampemperda DPRD Tanggamus, Edi Yalismi menyampaikan, laporan hasil pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah. Dua hasil pembahasan perda tersebut meliputi Ranperda Tata Ruang Kawasan Perkantoran Gisting tahun 2020-2040 dan Ranperda tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan COVID-19 di daerah. Selanjutnya, pimpinan dan anggota Bampemperda Kabupaten Tanggamus memberikan saran kepada Bupati Tanggamus untuk menyampaikan Ranperda kepada Gubernur Lampung sebagai wakil pemerintah pusat, paling lambat 3 hari sejak menerima Ranperda oleh pimpinan DPRD Tanggamus. Setelah perda ini disahkan, diharapkan Bupati Tanggamus melalui perangkat daerah terkait untuk menyusun aturan pelaksana berupa peraturan Bupati atau keputusan Bupati. Perda tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan redaksi pada ayat 10. Ayat 10. Pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa banyak negara. 3. Ketentuan pada pasal 11 huruf C nomor 1 dan 2 ubah sehingga selengkapnya sebagai berikut. Pasal 11 huruf C. 1. Cuci tangan menggunakan sabun, air yang mengalir atau mencuci tangan lainnya. 2. Wajib menggunakan masker di setiap aktivitas sesuai dengan standar kesehatan. 4. Ketentuan pada pasal 11 huruf D nomor 1 dan 2 dan 3 diubah sehingga selengkapnya sebagai berikut. Pasal 11 huruf D nomor 1, 2 dan 3. D. Menerapkan karantina mandiri atau isolasi mandiri bagi 1. Pasien terkonfirmasi COVID-19 yang tanpa gejala tidak memerlukan rawat inap di rumah sakit, tetapi pasien harus menjalani isolasi selama 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosa konfirmasi, baik isolasi mandiri di rumah maupun di fasilitas publik yang disiapkan pemerintah. 2. Pasien terkonfirmasi COVID-19 yang mengalami sakit ringan harus menjalani isolasi minimal 10 hari sejak muncul gejala ditambah 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan. Isolasi dapat dilakukan mandiri di rumah maupun di fasilitas publik yang disiapkan oleh pemerintah. 3. Pasien terkonfirmasi COVID-19 yang mengalami sakit sedang dan pasien yang sakit ringan dengan penyakit menjalani perawatan di rumah sakit. 5. Ketentuan pada pasal 11 huruf E diubah sehingga pasal 11 huruf E selengkapnya sebagai berikut. Mendorong setiap orang untuk mampu mendeteksi diri sendiri dan keluarga agar melaporkan apabila mengalami demam, sakit tenggorokan, batuk pilek, sesak napas, gangguan penciuman, atau terindikasi gejala COVID-19. 6. Ketentuan pasal 12 huruf B nomor 7 diubah redaksinya
Setiap pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat pertama atau FKRTP. A. Memberikan pelayanan sesuai dengan petunjuk teknis pelayanan kesehatan pada masa pandemi COVID-19. B. Menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai di mudah diakses. C. Menerapkan krisis screening terhadap setiap pengunjung yang datang. D. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19. 11. Ketentuan pada pasal 41 ayat 2 huruf F ditambahkan sehingga pasal 41 ayat 2 huruf F selengkapnya sebagai berikut. Pasal 41 ayat 2 huruf F. F. Resepsi. 12. Ketentuan pada pasal 42 ayat 2 huruf E diubah redaksinya sehingga selengkapnya sebagai berikut. 42 ayat 2 huruf E. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi usaha menengah dan usaha kecil. 13. Ketentuan paragraf 6 dan pasal 61 ayat 1 dan 2 diubah redaksinya sehingga selengkapnya sebagai berikut. Paragraf 6. Bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi usaha menengah dan usaha kecil. Pasal 61 ayat 1 dan 2. 1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan dan perlindungan koperasi usaha menengah dan usaha kecil melakukan upaya terpadu dengan perlibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi usaha menengah dan usaha kecil. 2. Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi usaha menengah dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk A. Memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi usaha menengah dan usaha kecil tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan B. Menerapkan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan koperasi usaha menengah dan usaha kecil yang produktif dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di sisi pandemi COVID-19. 3. Ketentuan pada pasal 81 diubah redaksinya sebagai pasal 81 selengkapnya sebagai berikut. Pasal 81. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pola kerja aparatur sipil negara pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan Bupati. 4. Ketentuan pada pasal 83 ayat 3 huruf F diubah redaksinya sehingga selengkapnya sebagai berikut. Pasal 83 ayat 3 huruf F membentuk kelompok masyarakat tangguh dan sadar pencegahan dan pengendalian COVID-19 di kelurahan atau di pekon. 5. Ketentuan pada pasal 84 ayat 1 huruf C diubah redaksinya dan pasal 85 ditambahkan ke pasal 84 ayat 2 sehingga selengkapnya sebagai berikut. Pasal 84 ayat 1 huruf C melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau organisasi pemerintahan lainnya dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian COVID-19. Pasal 84 ayat 2 dalam pelaksanaan peran serta masyarakat, pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan A. Kelompok masyarakat tangguh dan sadar pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan atau B. Kelurahan Pekon tangguh dan sadar pencegahan dan pengendalian COVID-19. 6. Ketentuan pada pasal 5 ayat 3 ditambahkan sehingga selengkapnya sebagai berikut. Pasal 85 ayat 3 dalam pelaksanaan pengawasan
sesuai dengan tingkatannya. 9. Ketentuan pada pasal 89 ayat 3 diubah redaksinya sehingga selengkapnya sebagai berikut. Ayat 3. Tata cara pelaksanaan tugas dan penetapan tim terpadu sebagai maksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan Bupati. 10. Ketentuan pada pasal 91 ayat 1, 3 dan 13 diubah redaksinya sehingga selengkapnya sebagai berikut. Ayat 1. Setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf C, angka 2 dan dibagi setiap penanggung jawab kegiatan atau usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dikenakan sanksi administratif. Ayat 3. Sanksi pelanggaran bagi setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban penerapan karantina mandiri atau isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf D berupa daya paksa polisisional dilakukan dalam bentuk penjemputan paksa, pelanggaran oleh petugas yang berwenang untuk ditempatkan pada fasilitas karantina atau isolasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ayat 13. Khusus untuk kegiatan yang bersifat sementara, sanksi administratif diterapkan dengan urutan: A. Teguran lisan, B. Penghentian sementara kegiatan, C. Pembubaran kegiatan, dan D. Denda administratif sebesar Rp500.000. 11. Ketentuan pada pasal 94 ayat 2 diubah redaksinya sehingga selengkapnya sebagai berikut. Ayat 2. Teguran lisan dan atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B dilaksanakan pada masa sosialisasi selama 14 hari setelah peraturan daerah diundangkan. 12. Ketentuan pada pasal 98 ayat 6 ditambah sehingga selengkapnya sebagai berikut. Ayat 6. Setiap melakukan pemindahan kepada pelanggar, Satpol PP mendata nama, alamat, dan nomor induk kependudukan pelanggar untuk dimasukkan ke basis data sistem informasi dan data tersebut dijadikan dasar untuk menentukan sanksi. 13. Ketentuan pada pasal 102 ayat 2 ditambahkan sehingga selengkapnya sebagai berikut. Ayat 2. Dalam hal terjadi lonjakan dan peningkatan kasus COVID-19 atau penyebaran COVID-19 tidak dapat terkendali di daerah, pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi dari Satgas Penanganan COVID-19 dapat melakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penyebaran COVID-19. 25. Ketentuan dalam penjelasan pasal 12 diubah redaksinya selengkapnya sebagai berikut. Pasal 12. Yang dimaksud dengan penanggung jawab kegiatan usaha antara lainnya pemilik pengelolaan, ada pasar dan sejenisnya, pusat perbelanjaan, pertokoan dan sejenisnya, hotel penginapan atau homestay, asrama dan sejenisnya, restoran atau rumah makan dan sejenisnya, sarana kegiatan olahraga, moda transportasi, terminal pelabuhan, lokasi daya tarik wisata, jasa penawaran kecantikan rambut dan event pertemuan, pernikahan, resepsi, pemakaman, takziah, seni budaya, upacara adat, tempat kerja perkantoran dan industri dan kegiatan usaha yang lainnya sebagainya. 26. Ketentuan dalam penjelasan pasal 83 huruf I ditambahkan selengkapnya sebagai berikut. Pasal 83 huruf I yang dimaksud memfasilitasi penyelenggaraan jenazah antara lain dengan menolak pemakaman jenazah yang
Ditambahkan selengkapnya sebagai berikut. Ayat 3. Yang dimaksud daya paksa polisional adalah tindakan nyata dari pemerintah daerah untuk mengakhiri dari suatu keadaan baik yang dilarang oleh ketentuan peraturan undang-undangan atau tindakan yang dilakukan. Banyak soal ini. Saya ulang. Pasal 3. Yang dimaksud daya paksa polisional adalah tindakan nyata yang pemerintah daerah untuk mengakhiri dari suatu keadaan baik yang dilarang oleh ketentuan peraturan undang-undangan atau tindakan melakukan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan oleh perorangan atau badan usaha yang bertentangan dengan peraturan undang-undangan dengan antara lain melibatkan aparat kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang. Ayat 13. Yang dimaksud dengan kegiatan sementara antara lain seni budaya, upacara adat, pernikahan, pemakaman, takziah, kegiatan keagamaan, resepsi, dan kegiatan sementara lainnya. Teguran lisan pada kegiatan yang bersifat sementara diberikan pada saat sosialisasi dihitung 14 hari sejak peraturan daerah diundangkan. 3. Saran kepada Bupati Tanggamus untuk segera menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur Lampung sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 hari terhitung sejak menerima rancangan peraturan daerah dari pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus. 2. Setelah peraturan daerah ini disahkan, diharapkan kepada Bupati Tanggamus melalui perangkat daerah terkait untuk segera menyusun aturan pelaksanaannya berupa peraturan bupati dan atau keputusan bupati. 3. Perda tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Penutup. Demikianlah laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami agar kiranya dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada rapat paripurna ini. Izinkan kami menyampaikan sebuah pantun afirmasi. Sungguh indah Teluk Semakang, tempat nelayan mencari ikan. Jikalau hubungan baik kita tetap terjaga, insya Allah Kabupaten Tanggamus akan tetap jaya. Wakil Bupati Tanggamus A.M. Safi'i menyampaikan, peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah, mengingat betapa pentingnya penyusunan perda dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dan otonomi daerah. A.M. Safi'i menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang terhormat yang telah sudi membahas dan menyetujui ranperda ini menjadi peraturan daerah. Insya Allah perda ini akan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah serta mempercepat terwujudnya Kabupaten Tanggamus yang semakin tangguh, agamais, mandiri, unggul, dan sejahtera. Sebelum mengakhiri sambutannya, tidak bosan mengajak kepada kita semua di masa pandemi, maka kita harus tetap taat pada protokol kesehatan. Sebelum saya membacakan, pertama saya menyampaikan salam sekaligus izin Bupati pada kesempatan ini bahwa ada kegiatan pembukaan LPS Lampung. Sambutan Bupati Tanggamus pada rapat paripurna DPRD, penyampaian laporan hasil pembahasan persetujuan DPRD dan pendapat PN Bupati terhadap dua ranperda Kabupaten Tanggamus. Selasa 9 Maret 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Ibu yang saya hormati pimpinan DPRD Tanggamus,
ketua dan para wakil ketua, serta anggota DPRD Tanggamus, dan saya hormati jajaran Forkompinda Kabupaten Tanggamus, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Ajari, para asisten, para staf ahli yang saya hormati, saudara kepala badan, kepala dinas, kepala kantor, kepala bagian, serta para camat yang hadir yang saya hormati, saudara pimpinan instansi vertikal BUMN, BUMD, serta pimpinan dari unsur swasta yang saya hormati, para pimpinan partai, unsur ormas, pimpinan adhesi, dan insan pers yang saya hormati. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, puji syukur kita aturkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat taufik dan hidayahnya pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di ruang sidang DPRD guna mengikuti sidang paripurna berupa penyampaian laporan hasil pembahasan persetujuan DPRD dan pendapat akhir Bupati terhadap 2 peran Kabupaten Tanggamus. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan harapan pada saatnya nanti kita memperoleh syafaat dari Allah. Sidang Dewan yang terhormat, peraturan daerah merupakan peraturan perundangan yang dibentuk dengan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah. Mengingat pentingnya penyusunan perda dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah, dengan demikian kedudukan perda dalam tatanan peraturan hukum nasional telah diakui, khususnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka penyusunan peraturan daerah harus berdasarkan satu metode yang baku dan pasti. Penyampaian perda tentang rencana detail tata ruang kawasan perkotaan fisik tahun 2020-2040 dan rancangan peraturan daerah tentang adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 di Kabupaten Tanggamus telah kami sampaikan kepada DPRD Tanggamus tanggal 13 November tahun 2020, dan pada siang hari ini alhamdulillah kita sama-sama mendengarkan laporan serta perusahaan. Para pimpinan, anggota DPRD dan hadirin sidang paripurna yang berbahagia, rencana detail tata ruang kawasan perkotaan Bistin tahun 2020-2040 perlu kita buatkan perda karena berdasarkan ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, disebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi. Kemudian untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat ketentuan pasal 38 ayat 4 huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang RT RW Kabupaten Tanggamus tahun 2011-2021 perlu penetapan peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang kawasan perkotaan Bistin Kabupaten Tanggamus tahun 2020-2040. Kita patut berbangga karena Kabupaten Tanggamus termasuk satu dari 57 kabupaten kota Indonesia yang mendapat bantuan teknis penyusunan RDTR dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang DPRRI dan telah berhasil memiliki perda RDTR, sehingga perda RDTR ini yang pertama di Provinsi Lampung. Harapannya perda ini menjadi langkah awal dari investor untuk memperoleh kemudahan dalam melakukan perizinan dan menjadi landasan dalam pelaksanaan yang akan memberi manfaat seluas-luasnya bagi pembangunan daerah. Selanjutnya, terkait rancangan perda tentang AKB atau adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 di Kabupaten Tanggamus, perlu kita buatkan perda karena kualitas kesehatan dan keselamatan masyarakat Kabupaten Tanggamus merupakan prioritas yang harus dijaga, terutama dalam kondisi pandemi COVID-19, agar kegiatan perekonomian dan sosial budaya masyarakat dapat terus berlangsung secara aman. Pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19 Kabupaten Tanggamus
perlu dilakukan adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang aman dan produktif. Para pimpinan anggota dewan yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, dengan telah disetujuinya raperda ini menunjukkan bahwa pimpinan dan anggota DPRD Tanggamus telah menampung aspirasi masyarakat, masukan dan saran dari Dewan yang terhormat, menjadikan produk hukum yang akan kita berlakukan ini nantinya semakin sempurna. Insya Allah perda ini akan memberi manfaat bagi pembangunan dan serta mempercepat terwujudnya Kabupaten Tanggamus yang semakin tangguh, agamis, mandiri, unggul dan sejahtera. Sebelum kami akhiri pendapat hari ini, tiada artinya kami mengajak kepada kita semua di masa pandemi ini, mari kita terus taat aturan di dalam penegakan protokol kesehatan. Kalau tadinya 3M, sekarang sudah bertambah menjadi 5M. Yaitu dengan tambahan mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Harapannya pandemi ini segera berakhir dan kita semua akan kembali hidup normal dan produktif, ekonomi masyarakat dapat kembali bangkit. Amin ya rabbal alamin. Amin. Akhirnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan, perhatian dari saudara dewan yang terhormat yang telah mendengarkan pendapat akhir yang kami sampaikan. Semoga kita senantiasa diberikan pimpinan dan kekuatan oleh Allah SWT untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Tanggamus Lampung, Riki Resnov, Saburai TV melaporkan.